Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Hari ini kita jumpa, kebetulan saya berada di Villa Meraki, Desa Pemutaran Singaraja, Bali. Ya, dan ini adalah penghujung tahun 2023. Rasanya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita meluangkan waktu, melakukan refleksi diri, merenungi kejadian-kejadian yang pernah kita alami selama tahun 2023, dan tentunya kita pun berharap di tahun yang akan datang 2024 akan memberikan hal yang lebih baik daripada tahun 2023. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini ya walaupun kesannya dadakan, ya kita tidak berencana, tapi tadi pagi rasanya kok perlu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah atau saudara-saudara yang lain juga bisa mengikuti proses ini sebelum nanti malam kita menyambut tahun baru 2024. Pada tahun 2023 tentu banyak suka, duka, ya, kesedihan, ya, kemudian ada rasa banyak yang berkecamuk dalam diri kita. Ada kenangan yang indah, tapi juga ada banyak kejadian buruk yang tanpa kita sadari terekam di dalam diri kita. Ada hal-hal yang kita lakukan dan akhirnya kita sesali. Ya, ada ya, adakah yang seperti itu? Iya. Karena tidak semuanya proses kehidupan ini berjalan mulus-mulus saja atau baik-baik saja. Walaupun kadang kita pencitraannya, oh hidup saya baik-baik saja. Tapi tidak demikian dengan rasa di dalam diri kita. Yang tahu ya diri kita sendiri. Nah, saya tidak ingin Bapak Ibu membawa rekaman buruk dari tahun 2023 yang akhirnya akan berdampak proses pengulangan di tahun 2024. Ya, kejadian buruk terus terjadi ketika kita belum lulus dalam menyikapi suatu kejadian. Dan itu masih terekam dalam benak ya bawah sadar kita. Untuk itulah kita perlu meluangkan waktu untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Paling tidak menerima kejadian-kejadian buruk, memaafkan, dan tentu setelah proses itu kita harus mengafirmasikan sesuatu yang baik untuk kehidupan, untuk di tahun depan. Karena kalau kita tidak melakukan hal tersebut, banyak tumpukan-tumpukan kejadian-kejadian buruk yang terus terpendam, dan akhirnya itu akan berulang dalam kehidupan kita. Kita paham ya dalam proses pikiran bawah sadar kita.
itu akan terus merekam. Nah, selama kita tidak menyadari dan membebaskan diri dari kejadian buruk tersebut, maka itu akan terus terekam secara energi di dalam diri kita. Nah, kalau sudah rekamannya ada dan kita biarkan, maka akan terjadi pengulangan dalam hidup kita. Dan tentu kita tidak ingin dong hal yang buruk terjadi lagi. Kok lagi yang berarti kita belum baik dalam menyikapi atau belajar dari kasus tersebut. Nah, untuk itulah luangkan waktu. Nanti kita akan bersama-sama ya meluangkan waktu untuk merenung. Tidak cukup merenung, tapi menandai, ya, mengamati apa sih reaksi kita terhadap kejadian yang kita terima pada tahun 2023. Ada orang yang mendapatkan hal buruk dan bereaksi negatif, menolak, menyangkal, ya, bahkan istilahnya menyalahkan orang lain dari kejadian itu. Otomatis reaksinya yang buruk itu akan menambah beban karma kita, karma buruk yang kita tanam. Nah, itu akan membuat kehidupan yang akan datang pasti akan lebih terpuruk. Kita akan lebih menderita karena hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus paham bagaimana menyikapi suatu masalah yang terjadi. Ya, jadi proses penerimaan ini penting sekali. Reaksi yang kita hadapi atau lakukan terhadap kejadian tersebut itu menjadi sangat penting ketika kita bereaksi buruk. Kalau buruk ya otomatis nambah lagi karma buruk kita. Tapi ketika kita tidak bereaksi buruk, tapi kita melakukan proses penerimaan atas kejadian-kejadian itu, minta maaf dan memaafkan, maka kita tidak akan lagi merekam hal tersebut di dalam diri kita. Otomatis kita akan mampu menjalani hari-hari berikut dengan lebih baik. Nah, di tahun 2023 secara kita belajar tentu ada proses dari 4 aspek. Ya. Dan saya ingin bagi yang sudah bisa mengukur dengan soul meter, tolong dong kita sama-sama mengukur untuk diri kita sendiri. Sebenarnya akumulasi di tahun 2023 saya untuk 4 aspek itu apa? Atau berapa? Bagaimana caranya? Tentu kita bikin framing dulu. Ya. Framingnya adalah 0 sampai 10. 0 itu buruk, 10 paling baik. Ya. Dalam 4 aspek saya, selama tahun 2023 dari Januari awal tahun baru sampai akhir 31. Berapa poin ya nilai saya untuk aspek kesehatan? Udah mulai ya, mulai melakukan soul meter 2023 awal sampai akhir. Udah dapat ya. Untuk teman-teman yang belum bisa soul meter mungkin nanti ikutan ya. Tapi kali ini saya juga akan kalau ada yang bertanya saya akan bantu. Karena rencananya di tahun 2024 saya akan mulai berbagi dalam proses bedah karma. Ya, kalau bedah karma ini sesuatu yang ditunggu-tunggu. Pengen kepo nih dengan karma saya bagaimana, kita bahas ya. Tapi tentunya akan lebih nyaman kalau kita berinteraksi langsung, ketemu. Jadi rencananya di tahun 2024 kami dari Soul dan juga Yayasan Cahaya Cinta Kasih akan berkeliling. Atau kalau tidak bisa berkeliling, oke, kita lewat media sosial untuk proses bedah karma. Jadi diskusi bagaimana dengan kejadian-kejadian. Rasanya kalau pelajarannya sudah banyak
di podcast Karma, Reinkarnasi, ya, Misteri Semesta. Kali ini kita tidak hanya berteori, tapi kita langsung bedah kasus, yaitu bedah karma. Seperti saat inilah. Di tahun 2023, dari awal bulan sampai akhir, tentu kita paham dong, di aspek kesehatan nih, karma saya seberapa? Bapak Ibu sudah dapat nilai? Ya. Gimana? Baik? Buruk? 0 sampai 10 ya. Kalau saya dapat oke, dari tahun 2024 kesehatan saya 1, 2, 3. 2022 lah saya ambil dulu ya. Jadi mungkin ini bisa juga sebagai patokan di setiap akhir tahun. 2022 kesehatan saya 0 sampai 10. 10 tuh sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin. Dan saya tahu ya 2022 memang cukup berat ya, Dokter Satri ada di sini. Cukup berat bagi saya. 2022. 2023 kemudian kesehatan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih ya 8,123. Oh lebih bagus, ada peningkatan. Sekarang di tahun 2024 bisa diukur Bunda, bisa. Ya ini mungkin orang bilang apa sih yang terjadi dengan resolusi saya yang akan datang? Secara energi kita akan tetap bisa mengukur prediksi, bukan prediksi ya. Karena itu bagian dari radiasi energi kita. Ya, yang akan ditangkap atau kita akan terima pada tahun yang akan datang. 2024 kesehatan saya 1, 2, 3, 8, 9. Nah, berarti saya akan lebih sehat. Wah, tepuk tangan dong. Ya itu untuk diri saya. Jadi, saya akan tahu. Nah, gimana kalau saya dapatnya lebih buruk? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba ukur resolusi kesehatan Bapak Ibu untuk tahun 2024. Ya, bagaimana metode soul matter ini bisa untuk mengetahui hal yang akan datang, ya. Orang bilang weruh sadurunge winarah. Paham kejadian, tahu sebelum itu kejadiannya terjadi, karena itu tahun 2024 yang akan datang. Kita bisa mengukur radiasi diri kita. Apakah saya akan lebih sehat di tahun depan atau saya akan dengan kondisi saya saat ini, ya ini kan terukur berdasarkan energi Bapak Ibu saat ini yang sudah radiasi. Kalau saya tetap dengan kondisi ini, dengan pola makan yang seperti ini, tahapan ini akan terjadi penaikan atau penurunan. Semua dapat, ada yang naik, ada yang turun? Ada yang naik, ada yang naik. Wah, berarti kan ada, kita tahu untuk itu kita kalau mau lebih bagus lagi masih bisa. Ya, ada perubahan. Tapi kalau yang turun berarti ada apa? Ada yang turun? Ada ya. Kenapa? Karena ada bagian dari proses karma, takdir. Ya. Berarti kita sudah aware atau sudah mengetahui lebih awal, wah tahun depan saya bakalan ada karma matang di sisi kesehatan. Terus saya harus gimana? Saya takut Bunda, saya gimana? Ya, tidak seperti itu. Ini malah suatu hal yang baik ketika kita tahu kejadian yang akan datang. Kita bisa berupaya lebih. Berarti kan kita harus cari lagi. Permasalahannya di mana? Di pola makan saya kah? Apakah pola makan saya sudah bagus? Apakah saya kurang istirahat? Kan kalau kesehatan tubuh fisik dari itu kan, makan, istirahat, atau ya olahraga. Apa saya kurang olahraga? Mager aja kan bisa. Atau stres. Nah, apa saya tambah stres tahun depan? Berarti ada apa? Kita bisa memprediksi hal tersebut.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu juga yang di rumah yang sudah menggunakan metode Soulmeter untuk mengukur, bisa melakukan hal ini, maka kita akan bisa siap-siap dulu, sedia payung sebelum hujan. Ya, karena kita tahu karma terus bergulir. Walaupun kadang orang bilang, itu sudah sehat banget, sudah berupaya, udah olahraga atau apa, ternyata bisa aja tiba-tiba sakit. Ya kan masih ada banyak kemungkinan. Tapi paling tidak kalau kita tahu prediksi di tahun yang akan datang tidak baik, satu yang pesan saya, tolong nanam tabungan kesehatan lebih sering daripada biasanya. Jadi top up terus tabungan kita untuk menyikapi kalau kita ada karma matang di tahun yang akan datang. Dan bahkan saya tidak hanya untuk memprediksi di tahun yang akan datang, ini kayaknya jauh banget ya. Paling enggak sehari, setiap hari, besok. Nah, seminggu, dalam 1 minggu ke depan ini saya gimana? Kita sudah aware. Atau besok lah, malam ini kita sudah, atau pagi hari ini kita sudah mengukur untuk besok pagi. Ya, akan ada hal baik, ada hal buruk, ada karma matang. Sehingga kita sudah mempunyai waktu untuk menyiapkan diri. Nah, itu baru kesehatan ya. Ada yang lain? Oh iya tentu, kan kita tidak hanya kesehatan, hubungan. Ya. Mungkin hubungan kita tidak hanya hubungan percintaan aja. Bagaimana kita berhubungan secara sosial, ya. Kita lihat di tahun 2023 itu dengan kejadian segitu tuh poinnya berapa. Kemudian yang akan datang itu ada hal lebih baik atau lebih turun. Nah, berarti kan kita koreksi batin. Kita mulai melihat ke dalam apa yang kurang ya. Kalau hubungan saya kok tambah jelek, apa saya jutek? Saya emosian, saya mudah tersinggung sehingga orang lain tidak responnya akan buruk. Wah, kalau gitu saya PK. PK, penyelesaian karma. Selesaikan dengan minta maaf, memaafkan. Jadi tanpa disadari banyak hal baik yang kita tanam, kemungkinan, namanya resolusi ya, kan itu belum terjadi. Kemungkinan berubah bisa enggak? Bisa, karena kita punya waktu untuk menyiapkan diri. Ya kan? Dibandingkan orang lain yang tidak tahu, selonongan aja. Ya pokoknya dijalani tahun baru sukses, semua bilang gitu. Padahal tanpa disadari, wah sesuatu menghadang, jeng, tiba-tiba langsung ketemu, langsung tepar gitu ya. Kalau kita sudah memahami Soulmeter ini, kita akan bisa gunakan untuk memprediksi tahun depan itu bagaimana. Ya, mulai mikir nih, tak lihat mulai ya. mulai tegang ya. Aduh. Iya, itu di proses baru kesehatan hubungan ya, PK lebih sering ya, menyelesaikan karma, meradiasikan cinta, memaafkan, minta maaf. Yang ketiga, kemakmuran. Wah, ini semua orang pinginnya kaya. Wah, belum tentu kaya, ya itu tadi kaya tapi sakit-sakitan. Ya, namanya bukan makmur. Kalau makmur itu sehat, hubungannya harmonis, ya. Kemakmurannya ya bukan kayanya, semua kebutuhannya tercukupi dan spiritualnya bagus. Itu baru orang makmur, berkelimpahan. Nah, untuk itu ya perlu ada proses yang kita lakukan. Kalau berhubungan dengan kemakmuran, hubungannya dengan apa? Hukum tabur tuai. Jadi pahami itu. Dan sekarang coba diukur dong. Kemakmuran saya itu nambah atau berkurang. Ya kalau mau simple aja.
Kan tinggal di tahun 2024 kemakmuran saya berkurang. Oh tidak. Ya, jawabannya yes no aja ya. Oh tidak. Oh berarti apakah kemakmuran saya akan bertumbuh? Oh iya. Wow, udah tepuk tangan ya. Ya rata-rata naik ya. Ya wow seneng dong. Berarti saya ikut seneng ya kalau semua ikut makmur. Ya sesimpel itu. Tapi itu bisa menjadi pedoman kita untuk melangkah. Tidak ada kebingungan, tidak ada cemas karena kita tahu. Nah kalau kita taunya buruk, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk merubah. Menanamlah ya. Kemudian karena kemakmuran berhubungan dengan tabur tuai, ya kita harus menanam lebih banyak lagi untuk menuai kemakmuran. Dan terutama untuk kemakmuran ya jangan pelit. Karena begitu pikiran kita pelit, takut berbagi, kemakmuran juga tidak akan, karena kita tidak mau berbagi. Walaupun itu baru dalam benak pikiran kita. Ya, apalagi serakah. Ya, mungkin kelihatannya secara berfisik kita dapat banyak. Tapi ingat, itu bukan kelayakan kita. Akhirnya kita juga akan kehilangan banyak juga. Ya, pahami konsep-konsep energi, jadi kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Oke, tadi kemakmuran udah pada naik, hubungan sudah bagus ya, walaupun kesehatan ada yang turun. Ya nggak apa-apa, namanya orang hidup kan, karma orang berbeda-beda. Terus kita lanjut dengan spiritual. Nah gimana kira-kira spiritual saya bertumbuh atau turun? Nah proses spiritual ya, mungkin kalau yang lain, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung, kalau kami di Soul, konsep spiritual itu proses bagaimana kita terhubung dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan kekuatannya Tuhan itu nilainya kecil, otomatis proses dalam menjalani hidup kita pasti banyak masalah. Ya, semakin tinggi proses spiritual kita, maka kita akan mendapat menjalani hidup dengan lebih tenang, ya, damai. Jadi saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan, itu akan kita capai. Tapi kalau tingkat spiritual kita tiba-tiba jeblok, kita harus mikir ada apa kesalahan kita. Karena itu juga mempengaruhi kualitas hidup. Bahkan kita akan melihat dasar dari proses perjalanan hidup kita adalah spiritual. Kalau spiritual kita rendah, maka pencapaian 3 aspek yang lain pun akan terhambat. Kira-kira naik apa turun? Wih, Tiko langsung naik. Semangat. Iya sih, rata-rata seperti itu. Ya, itu yang kita bagikan. Oh ya, ini Dokter Asto ada yang nanya, tolong ditanyakan dok, saya nggak bisa lihat. Iya, Bunda, ini ada pertanyaan dari Andre Pranacita. Izin bertanya Bunda, untuk yang belum bisa soulmeter, bagaimana pedoman kita untuk bisa melangkah lebih baik? Ya. Sekian Bunda pertanyaannya. Wah, ini jawabannya panjang kan, nanti makanya Bunda aja yang jawab. Pertanyaannya sedikit ya. Bagi yang tidak paham, belum. Harapan saya nanti juga belajar ya soulmeter, karena ini akan sangat membantu sekali untuk membuat kita mampu menjalani hidup dengan baik. Ya, istilahnya dengan kita paham soulmeter, kita tahu jati diri kita. Ya, walaupun nanti soulmeter bisa dipakai untuk yang lainnya, tapi kan lebih penting untuk mengetahui salah satunya seperti yang tadi kan. Ya, kalau kita akhir tahun, akhir bulan apalagi masih ada sisa duit apa enggak ya? Ya, terus kalau kita nggak bisa, apa pedoman kita? Saya katakan berserahlah kepada Tuhan. Nah, proses belajar berserah inilah yang susah. Kenapa? Karena kita tidak tahu, banyak orang sedang bingung. Waduh,
bahkan cemas, tidak hanya bingung, cemas, takut ketika akan menghadapi masa depan. Ini tahun 2024 itu kan masa depan ya. Jangankan masa depan, sehari besok aja kita kadang-kadang cemas, takut, dan sebagainya. Jangankan hari depan, hari ini aja. Untuk 1 jam kemudian aja kita kadang-kadang udah cemas, takut, dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya berserah pada Tuhan. Saya jalan hidup saya dengan semangat, ikhlas, berserah. Karena dengan itu kita akan melibatkan kekuatan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Dan kita pun tidak gerusa-gerusu, tidak takut, tidak cemas. Karena Tuhan akan menjaga kita. Ya, beberapa mengatakan, oh Bunda ngomongnya tuh gampang. Tapi apakah benar jaminan Tuhan akan menjaga saya? Jangan-jangan nanti saya ditembak orang. Maksudnya bukan tembak dor gitu loh, ditembak pakai yang itu tuh loh. Kan orang takutnya yang gitu sama yang nggak kelihatan. Nanti jangan-jangan ada yang menelikung saya di tengah jalan atau apa. Kalau kita sudah berlatih bahagia 10 poin, ya ini kan latihannya bagian 10 poin. Berserah apalagi 10 poin. Bagi saya tidak ada kata takut lagi. Karena Tuhan menjaga kita. Dan itu ada di kitab suci ya. Jadi ya kenapa kita tidak berlatih untuk itu. Dan dengan kita bahagia, otomatis pikiran kita udah nggak ruwet lagi. Tidak ada cemas, takut, sedih. Karena untuk berlatih kebahagiaan kan kita tahu pencuri kebahagiaan ini harus dihilangkan dulu. Dan kita yakin bahwa energi Tuhan akan mengalir dalam diri kita dan akan menuntun jalan kita. Dan ingat, tidak cukup hanya berpikir, berbuatlah baik. Jadi berpikir, berkata, dan berbuat baik. Karena inilah yang akan melindungi kalian. Karma baik yang akan melindungi kalian. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tidak tahu soul meternya gimana, ya saya tahun depan itu dapat baik atau dapat buruk. Nggak usah khawatir, berbuatlah aja baik. Kalaupun kita dapat hal buruk, sadari, oh itu bagian dari karma yang harus saya tuai. Saya harus menerima. Ingat, prosesnya adalah penerimaan. Semakin kita tolak, maka kita akan semakin menderita. Kenapa harus diterima Bunda? Itu kan jelek, itu kan merugikan saya. Lah itu karmamu. Istilahnya apa yang kamu tanam dulu, sekarang kamu harus menerima, menuai. Nggak bisa digantikan oleh orang lain. Selama kita masih terus menolak apapun yang datang pada diri kita, kita akan terus menderita. Oleh karena itu, terimalah dengan ikhlas, tapi terus berjuang untuk menanam karma yang lebih baik. Untuk apa? Menyelamatkan kita pada tahapan berikutnya. Ya, rasanya itu Dr. Rasto. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang lain juga ingin berdiskusi lebih lanjut, saya sudah mencanangkan tahun depan untuk bedah karma, ya. Mungkin dalam lingkup yang kecil, tapi saya akan upayakan sesuai dengan kemajuan teknologi ya, lewat medsos. Tapi ya tentu lebih enak kalau kita bisa tanya-tanya langsung. Ya, lebih simpel untuk proses diskusi tentang kehidupan sehari-hari. Ada lagi pertanyaannya, Dr. Rasto? Oke, kalau belum ada lagi pertanyaan, nah itu tadi baru berhubungan dengan diri kita. Adakah yang kepo dengan proses Indonesia? Wah, ada itu. Aduh, gimana Indonesia? Bisa nggak diketahui, diprediksi yang akan datang? Bisa. Nah, saya juga deg-degan nih, mau diukurin apa enggak. Tapi proses-proses ini memang setiap tahun biasanya saya selalu mengamati
dan saya juga melakukan proses pengukuran dengan Soulmeter untuk 4 aspek untuk Indonesia. Dan semuanya selalu tepat, ya, kondisi-kondisi yang sama seperti diri kita. Jadi Indonesia ini suatu negara dipersonifikasikan, dijadikan seperti seseorang dengan 4 aspeknya, kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Nah, di mana banyak manusia-manusianya yang tentu kalau sehat semua itu nilainya 10 poin kan, hubungannya baik semua 10 poin. Jadi kita bikin batasan atau framingnya yang benar. Jadi perlu visualnya yang benar. Oke, sudah semua siap? Boleh, bisa, aman untuk terukur? Nah, oke. Ini begitu nanya tentang Indonesia, banyak yang langsung nanya tentang capres-capres. Kita nggak ngomongin itu kan, Ibu? Oh enggak, kita tidak ngomong itu walaupun kita tahu. Tapi kan ya biarlah itu terjadi. Paling tidak di sini saya hanya mengajak untuk mengamati dari aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kita akan lihat dulu di tahun 2023 ya, di mana kalau semua orang sehat itu 10, batasi lagi seluruh Indonesia. Maka tingkat kesehatan di tahun 2023 ya, 1, oke, 2, ya 3 sudah kurang ya, 2 poin. Wah, berarti sehatnya tuh 20% ya, memang masih belum bagus ya peralihan dari pandemi. Ya, bahkan yang sekarang pun kelihatannya sudah COVID sudah bagus, ada varian baru lagi. Ya, kita 4-4-nya dulu ya. Oke, 2. Kesehatan 2. Hubungan. Nah, kalau hubungan yang ditanyakan Dokter Asto itu masuk di mana? Di hubungan. Karena ini kan proses sosialnya orang-orang di Indonesia ini ya, berhubungan pemerintahan dengan rakyat dan semuanya itu masuk di proses hubungan. Maka hubungan di sini untuk Indonesia di tahun 2023 ya. 1 ada, 2 ada. Ya, 2. Ternyata juga tidak baik-baik saja. Ya kan belum bagus keselarasan, keharmonisan antara hubungan-hubungan dalam bermasyarakat itu 2 poin aja. Ya. Berarti banyak orang stres ternyata. Banyak orang yang miskomunikasi, banyak hubungan-hubungan yang tidak harmonis. Berarti kita di Soul harus kerja keras lagi untuk meningkatkan hubungan-hubungan yang harmonis dalam keluarga, dalam masyarakat. Kemudian kemakmuran Indonesia. Makmur itu dalam artinya perekonomian ya, jelas lah ya. Di tahun 2023 1, 2, 3. Nah, 3 juga enggak terlalu padat banget, 2,1. Nah, kalau kok belum maksimal ya. Kemudian kita ambil lagi di proses spiritual 2023. Berarti spiritual tuh terhubung dengan Tuhan. Sekian banyak komunitas penduduk Indonesia, proses berspiritualnya bagaimana? Ya, 1 antara 0 sampai 10 seluruh Indonesia 1, 2, 3, 4 sudah dapat. Wah, itu bagus ya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu Indonesia spiritual 1. Ya, 10 tahun yang lalu cuma 1. Oh Tuhan. Berarti ada proses kesadaran meningkat untuk proses spiritual ya, untuk proses pemahaman mengenai ketuhanan, proses pemahaman untuk keberadaan dirinya, dan tentu aspek spiritual itu berhubungan juga dengan proses karakter
Ya, bukan masalah ke klenik atau apa. Jadi bagaimana pertumbuhan karakter, karena mereka-mereka yang mempunyai karakter yang baik, ya, mereka akan akhirnya bisa secitra dengan Tuhan dari sisi energinya. Ya kan? Kita tahu Tuhan itu mau pengasih, penyayang, dan banyak sekali. Sedangkan manusia ini masih ego dan sebagainya. Ya, terbukti tadi proses spiritual mereka belum bertumbuh dengan baik. Tapi di tahun 2023 itu ada penumbuhan, ya, peningkatan proses spiritual Indonesia dibanding 10 tahun yang lalu, dari 1 ke 4. Nah, ini sudah lumayan. Tepuk tangan buat Indonesia, ya. Oke, sekarang kita lakukan untuk resolusi di tahun 2020. Ya. Oke, di kesehatan. Kira-kira kesehatan Indonesia berapa ya? 2024. 1, oke. 2 ada. 3 ada. 4 ada. Ya, 5 oh sudah berkurang. Ya, berarti sehat. Ya, berarti kita akan bertumbuh lebih bagus. Kemudian di hubungan 2024. Ya. Satu aja nggak ada. 0, oke, kita perkecil lagi. 0,1 ada. Ya. 0,2. Ya, tipis sekali 0, oh Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ya, kita tahu dalam proses ini, mari kita menanam lebih banyak di aspek hubungan. Ya, bagi Bapak Ibu yang di manapun berada yang sudah belajar soulmeter, tolong ya, rajin meditasi, menyebarkan cinta dan kedamaian untuk Indonesia. Ya, mungkin kita nanti setelah kita paham ini kita akan bekerja. Sekarang di kemakmuran. Kemakmurannya di gimana ya Indonesia? Ya. Kemakmuran Indonesia 1 ada. Ya, oke, 2. Ya. Ternyata berdampak ya, ada dampaknya proses ini. Ya, berarti kan kita kalau tadi 22 kemakmuran juga berapa tadi nilainya 2 sekian ya. Berarti kan ada penurunan sedikit walaupun tidak banyak sekali. Tidak seperti yang di hubungan itu cukup. Berarti di kemakmuran kita harus juga berupaya lebih. Kemudian kita masuk di spiritual ya, tadi 4 ya untuk 2024. 1, 2, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, ya 7, hampir 7. Wow. Mungkin banyak yang stres. Terus dengan kejadian hubungan, kejadian kemakmuran, akhirnya banyak yang mengingat Tuhannya. Akhirnya banyak yang tobat. Ya, jadi akhirnya ada kesadaran yang bertumbuh untuk Indonesia. Jadi kita paham dengan proses ini, ya saya bersyukur mungkin nanti di tahun 2000, bukan mungkin ya, di tahun 2004 akan lebih banyak orang yang mencari Tuhannya, karena mungkin permasalahan hidup dengan kejadian-kejadian buruk yang dialami, akhirnya ada kesadaran untuk berserah lebih dalam kepada Tuhan. Ya. Ada pertanyaan Dr. Asto? Ya Bunda, ada pertanyaan dari IG yang dari Dae Susanti. Bunda mohon bertanya, ini tadi ngomongin terukur masalah yang banyak datang. Saya nggak tahu nih, masalah yang banyak datang ini
ke beliau pribadi atau ke Indonesia. Pertanyaannya, itu pelunasan utang atau karena kita akan naik kelas? Ya. Masalah yang banyak ya, banyak yang datang itu ada dua kemungkinan. Ya, tadi sudah bisa nih mengkategorikan itu adalah pelunasan atau proses naik kelas. Ya, jadi ya kita tinggal kalau yang sudah bisa soul meter kan tinggal mengukur aja. Tapi bagaimana dengan orang awam yang tidak tahu? Ketika ada kejadian buruk, ya mereka menyikapi buruk, akhirnya mereka tidak naik kelas karena semakin terpuruk. Ya sebenarnya kejadian buruk selalu adalah proses penyelesaian hutang karma kita. Ya, selama kita tidak bereaksi negatif, ya itu menyelesaikan sehingga kita bisa naik kelas. Tapi kalau kita bereaksi buruk atas kejadian buruk yang kita dapat, itu malah membuat kita turun kelas ya, istilahnya menambah karma buruk dalam kehidupan kita. Yang otomatis kita pun harus siap-siap menerima lebih banyak karma buruk lagi. Nah inilah orang banyak yang tidak paham dengan konsep bekerjanya hukum karma atau hukum tabur tuai. Nah di Soul kita akan mengajarkan di workshop Soul Matter bagaimana sih kerjanya hukum karma ini. Karena sesungguhnya bukan Tuhan yang memberikan kita takdir yang buruk. Bukan Tuhan yang memberikan kita dapat cobaan. Bukan Tuhan coba-coba. Ya. Karena sesungguhnya apapun yang kita terima itu bagian dari apa yang kita perbuat dulu. Jadi konsep karma dan reinkarnasi yang akan menjawab. Kenapa sih saya dapat hal buruk? Ya, kalau kita tidak mempelajari karma dan reinkarnasi, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan yang memberikan kita hal yang buruk, takdirnya buruk. Sudah suratannya Tuhan memberi saya ini, enggak. Tuhan memberi kita dengan hal baik. Tapi akal budi dan kehendak manusia kehendak bebas manusia yang menentukan apakah dia akan menyikapi hidupnya dengan baik sehingga mereka akan menuai baik atau bersikap buruk sehingga mereka menuai buruk. Ya, jadi amati saja dengan kehidupan ini. Kalau kita masih mendapat hal buruk, koreksi batin. Jangan menyalahkan keluar. Jangan bereaksi buruk. Tapi selesaikan di dalam dengan proses minta maaf. Paling tidak memahami. Oh iya ini bagian saya. Proses penerimaan. Tapi saya lihat tidak semua orang itu mampu menerima kondisi kehidupannya. Selalu isinya protes, komplain. Kenapa begini? Kadang-kadang malah komplainnya sama Tuhan. Tuhan memberi saya hal buruk. Ya. Kok dia terus dapat baik? Lah karmanya beda. Rekaman jiwanya beda. Ada yang bilang, dia enak sekali, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Duitnya kok lancar banget datang. Ya karena apa? Karena dia masih punya tabungan baik dari past life. Coba nanti kalau tabungan kemakmurannya sudah habis digesek terus selama hidup ini dia tidak menanam, ya langsung keblak. Ya, itu banyak orang yang tidak paham dan banyak orang hanya ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Padahal karma itu butuh waktu ditanam, ya jadi kecambah seperti pohon lah mangga sekian tahun baru berbuah. Ya, begitu Dokter Asta. Ya, ada satu lagi. Oke, Bunda. Ini pertanyaan dari Kadek Murni 865. Tadi kan Bunda bilang bahwa kita harus mulai berkesadaran kalau bisa kita bahagia setiap saat kan seperti itu. Pertanyaan dari Kadek Murni ini adalah, Bunda ingin sekali selalu bahagia setiap saat. Tapi kenapa masih naik turun ya? Apa karena banyak gelapnya ya? Ya, bahagia itu adalah suatu kondisi yang tanpa beban.
ya. Tidak boleh ada cemas, takut, marah, ya. Ada dari banyak hal yang mencuri kebahagiaan kita. Dan kita harus berlatih untuk bahagia. Ya perlu latihan. Kenapa? Karena kita sebelumnya adalah ahli-ahli spesialis marah-marah, ya kan? Spesialis cemas. Itu sudah dialami dan terekam dari beberapa kehidupan. Otomatis ketika saat ini kita berlatih bahagia, perlu latihan lebih keras. Jadi setiap hari untuk apa? Mengikis rekaman-rekaman di past life. Nggak bisa hanya sehari seminggu, sebulan, tidak. Bertahun-tahun. Karena kita menciptakan tidak hanya ukuran tahunan, mungkin ribuan tahun. Berdasarkan rekaman jiwa kita. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau masih aja naik turun, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita berlatih untuk expert menjadi seorang yang bahagia. Ya karena dulu mungkin lebih ahli di bidang marah-marah. Ya semua butuh upaya. Ya itu Dr. Aste. Ada lagi kah? Ada nih Bun. Oh karena pertanyaannya langsung jadi banyak. Saya agak galau ya karena ada dua pertanyaan. Yang satu pertanyaan singkat, yang satu pertanyaan yang akan panjang. Tapi dikasih tahu waktu kita tinggal sedikit nih. Jadi saya pilih yang pendek aja. Nanti yang panjang bisa diwawancara sama tim aja ya untuk ngejelasinnya ya. Yang pertanyaannya, karma reinkarnasi itu sama dengan karma itu sama atau beda dengan hukum tabur tuai, Bun? Kan banyak yang bilang, oh saya nggak percaya karma, tapi hukum tabur tuai ada. Ada yang bilang, saya hukum tabur tuai saya ngerti, tapi karma itu nggak ada. Itu gimana, Bun? Sama aja sebenarnya. Singkat kan? Ya pertanyaan singkat, jawabannya singkat juga sama. Coba kan cara penyampaiannya aja yang berbeda. Padahal itu kalau kita masuk lebih dalam hukum energi, ya itu barangnya sama, energinya sama. Ya, waktu masih ada untuk jawab nih. Masih 5 menit. Nanti Bunda yang menentukan. Ini kenapa jadi kayak debat ya? Waktunya 5 menit Bunda. Kira-kira bisa dijawab apa enggak? Kalau bisa mungkin sebagian dulu. Nanti sisanya di di sini. Bunda izin bertanya. Ini dari Rahyuni Sari. Bunda izin bertanya. Kan biasanya kalau aspek spiritualnya meningkat, maka aspek yang lain akan mengikuti. Kenapa terkait dengan bahasa Indonesia, tercinta ini terbalik. Aspek kehubungan, kemakmurannya menurun, padahal spiritualnya naik. Ya. Di proses kemakmuran ini menurun. Karena tidak hanya tergantung pada aspek spiritual saja. Dan ini pun butuh proses. Ya. Karena kalau kita lihat di hubungannya turun, ya hubungan menurun, kemakmuran biasanya akan mengikuti. Hubungan ini akan berhubungan dengan proses spiritualnya. Ya. Nah yang kita ukur dalam 1 tahun adalah proses peningkatan atau penurunan. Ternyata dengan dampak proses kemakmuran yang turun, hubungan yang turun, kesadaran manusia naik. Ya. Sekarang kita akan lihat, ini kan ada pertanyaan yang kepo. Bagaimana dengan tahun 2025? Nah, bisa nggak terukur? Bisa. Kalau kita mau sesuai dengan energi saat ini. Nah, kalau kita nanti di tahun 2024 ada perubahan yang ada upaya banyak orang memperbaiki, maka 2025 ya pasti akan terjadi perubahan lagi. Nah kalau dilihat dari ini kan aspek spiritualnya oke, ada peningkatan, kemakmurannya meningkat juga, hubungannya meningkat. Berarti kan di tahun 2024 karena ada sesuatu yaitu peristiwa mungkin pemilu ini memicu kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara global nantinya terjadi perubahan di Indonesia menjadi lebih baik. Ya,
kita akan bersyukur ya. Kalau di sini kan ternyata tanpa disadari untuk proses spiritual bertumbuh perlu ada kondisi yang tertekan dulu. Ya kan? Orang kalau tidak dapat tekanan biasanya mereka santai-santai wae, enak-enak aja, tidak merasa perlu. Begitu dia stres dia baru mencari, kan gitu ya. Jadi spiritual awakening-nya bangsa Indonesia mungkin perlu dengan kondisi yang tertekan dulu baru terjadi loncatan ke proses spiritual. Dan dalam proses berjalan begitu spiritual kesadaran bertumbuh, perilakunya kan berubah. Ya kan? Perilakunya berubah, kesadarannya berubah, maka hubungannya otomatis akan berubah dan kemakmuran juga akan berubah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada lagi? Oke Bunda, terima kasih jawabannya. Mungkin ada closing statement dari Bunda? Iya, kalau diajak berdiskusi seperti ini nggak berasa ya 1 jam. Ya, udah 1 jam. Makanya saya mewadahi nantinya. Ternyata kita perlu diskusi lebih banyak dan konsep bedah karma ini saya rasa bagus ya. Untuk kita tidak hanya tahu berteori, tapi kita juga bagaimana sih yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan setiap orang punya karma yang berbeda, ya tidak bisa dipukul sama rata. Jadi mungkin setiap orang juga butuh solusi untuk diri dan semua ada di dalam diri kita. Ya mudah-mudahan nanti punya waktu lebih untuk sharing dan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan dalam diri Bapak Ibu yang belum terjawab. Kita akan lakukan di tahun 2024 kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi. Dan rasanya tidak cukup hanya sharing hari ini ya. Bapak Ibu menyiapkan waktu untuk merefleksi batin seperti yang saya bilang, apabila ada kesehatan yang kurang, pahami kenapa. Kalau hubungannya kurang, minta maaf, memaafkan, PK ya. Kalau spiritualnya kok jeblok ada apa, koreksi lagi ke dalam diri. Kemarin saya sudah segini loh kok turun, berarti ada kesalahan apa atau sikap saya yang belum benar. Ya apalagi kalau kesehatannya belum ya, tolong ya jaga-jaga pola makan, istirahat dan berolahraga. Ya saya rasa itu saja buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih sudah gabung dengan saya dan juga teman-teman yang ada di Meraki kali ini di Desa Pemuteran Singaraja, Bali. Oh iya, terima kasih Bu Desa. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik.